Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Puspa Septiani dari kelas D3 SIA 4401. Nah, pada video kali ini saya akan membuat sebuah form transaksi sederhana menggunakan CRUD. Nah, tampilan yang akan kita buat adalah seperti ini. Nah, pertama-tama kita harus menyiapkan database-nya terlebih dahulu. Nah, di sini saya udah buat database-nya, namanya adalah CIDB. Nah, dalam CIDB ini terdapat tabel barang, COA, jurnal, kategori barang, operator, transaksi, dan transaksi detail. Nah, yang diperlukan untuk membuat form transaksi tadi hanya 3, yaitu barang, kategori barang, dan transaksi detail. Nah, selanjutnya setelah database terbuat, kita membuat kode programnya. Nah, di kode programnya ini udah diberikan dosen saya, jadi kita tinggal copy dan modifikasi sedikit. Pertama adalah untuk ke database-nya. Nah, di database-nya kita akan ubah di sininya di database-nya menjadi kita isi dengan CIDB. Nah, kita pertama di application, kemudian config, lalu ke database.php, lalu di line 81 database-nya kita isi dengan CIDB atau sesuai nama yang di database tadi. Setelah itu kita save. Selanjutnya adalah mengkonfigurasi menyesuaikan file autoload. Ada di file autoload sendiri terletak di application, di config, lalu autoload.php. Nah, di sini kita ubah apa yang harus diubah, seperti ini libraries, terus drivers-nya. Pokoknya kita sesuaikan dengan yang ada di Word ini. Ini ada libraries, terus drivers, kemudian ada helpernya, array file, URL, form, text, dan HTML. Ini jika sudah semua, akan seperti ini. Setelah itu, kita buat modelnya. Nama file modelnya adalah model_barang.php. Di sini saya udah buat model_barang.php. Filenya terletak masih di application, terus ada model, lalu buat model_barang.php. Nah, kita copy saja kode programnya dari sini. Kita copy, lalu kita pastekan di sini. Nah, jangan lupa di save. Kemudian kita membuat model satu lagi untuk model_transaksi.php. Kode programnya kita kopikan aja. Kita copy. Setelah itu kita masih di model ya. Buat file baru namanya adalah model_transaksi.php. Kemudian kita pastekan, lalu kita save. Nah, selanjutnya kita buat controllernya. Controller di sini nama filenya adalah transaksi. Nah, kode programnya kita kopikan saja dari Word. Kita copy, lalu kita buat di controllernya. Nah, controller sendiri masih terletak di application, kemudian controller kita buat file baru namanya transaksi.php, kemudian kita pastekan yang kita copy tadi, jangan lupa di save. Setelah itu kita buat view-nya. Nah, nama view-nya sendiri adalah form_transaksi.php. Ini kita copy juga. Form_transaksi.php. Ini terletak di application, kemudian di view, lalu kita buat file baru. Jangan lupa di save. Nah, jika sudah, kita coba di browser. Kita buat localhost / nama folder CI3, kemudian index.php, kemudian nama controllernya atau transaksinya. Kita enter. Sepertinya ada kesalahan, coba kita lihat.
model transaksi. Nah, tadi saya tuh masih kopikan yang file yang kode program model barang. Jadi kita copy lagi ini model transaksinya. Model transaksi. Nah, kita save. Coba kita jalankan. Nah, jalannya akan seperti ini. Lalu, di tugasnya, kita akan memodifikasi sehingga pada saat pertama kali muncul, tanggal pada form transaksi akan muncul secara otomatis sesuai dengan tanggal pada sistem komputer kita. Ini. Nah, coba kita ubah di view-nya. Di form transaksi.php, di line 20, di line 23, line 23 dan 24. Di sini 23-nya kita enter aja. Terus kita kasih TR. Kemudian kita kasih TH. Kita tampilkan adalah tanggal. Setelah itu kita berikan TH lagi. Kemudian kita buka tag PHP. Nah, di dalamnya ini kita kasih $date. Kemudian sama dengan new lalu date time dalam kurung now. Jadi tanggal sekarang gitu. Kasih titik koma. Kemudian kita ini enter ke bawah. Kita buat echo $date-nya tadi. $date. Nah, ini untuk formatnya. Format day, month, kemudian year. Kemudian titik koma lagi. Nah, setelah itu kita save. Coba kita lihat di kode program. Maaf. Nah, tanggalnya sudah muncul, tanggal 7 bulan 12 tahun 2021, sesuai dengan komputer ini. Nah, ini kan masih belum rata ya. Kita coba call span, jadi dia di merge and center gitu, kalau dalam Excel. Sini kita buat di TH-nya adalah call span sama dengan 3. Call span sama dengan 3. Di sini juga call span sama dengan 3. Kita save. Kita coba refresh. Nah, ini udah rapi. Ya, kalau kita mau menampilkan harinya, kita tinggal tambahkan di depannya, di depan DM-nya tadi, huruf D. Tapi D besar. Huruf D besar, kemudian koma, ini kita kasih spasi, coba kita save. Nah, muncul hari Selasa, tanggal 7 bulan 12 tahun 2021. Jika tahun 2021-nya ini mau di fullkan tidak hanya 2 angka di belakang, kita ganti D kecilnya, Y kecilnya tadi menjadi Y besar. Nah, ini muncul semua. Nah, kalau bulannya ini mau diganti jadi kata, tinggal kita ganti M-nya ini, M kecil ini menjadi M besar. Nah, selanjutnya perintahnya adalah simpan data transaksi dan detail transaksinya. Nah, kita coba isi ya. Misalnya ini adalah Nissin Ramen,
Kuantitasnya adalah 5. Simpan. Oke, masuk. Satu lagi kita coba minum mie nggak enak. Ini 3 aja, kemudian kita simpan. Nah, ini si ramen dan mie nggak enak dengan KTY 5 dan 3. Coba kita ke database-nya. Di transaksi detail, kita tampilkan yang terakhir. Nah, ini udah masuk ya. Yang 5 dan 3 tadi. Ini si ramen 5, mie nggak enaknya 3. Nah, ini kan statusnya masih 0. 0 itu belum diproses. Karena kita belum klik selesai. Nah, jika kita klik selesai, di sini akan hilang. Kemudian ini kita refresh. Coba kita lihat yang ketiga. Nah, yang tadinya 5 dan 3 ini, yang tadinya 0, sekarang menjadi 1. Berarti 1 itu sudah diproses. Baiklah, sekian video saya pada kali ini. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.